Ya, di video kali ini kita akan lanjutkan bagaimana menggunakan Simari WLM, dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memberikan assignment. Jadi mahasiswanya akan diminta untuk mengirimkan file, dan yang satunya lagi kita akan belajar sama-sama bagaimana membuat quiz untuk di Simari. Ya, seperti biasa, awal-awal silahkan dibuka laman Simari, kemudian login. Ya. Nanti kalau sudah login, maka kita akan seperti kemarin juga masuk ke e-learning ULM, kemudian kunjungi situs, kemudian masuk ke semester berjalan. Nah, kali ini kita akan coba memberikan tugas terkait dengan file submission. Nah, kita akan masuk ke mata kuliahnya dulu. Ini kemarin yang belum saya rubah. Untuk yang saya rubah ada di bagian yang satu ini, ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba untuk memberikan kuis, tapi saya akan menggunakan mata kuliah yang masih kosong supaya gampang memberikan sharing instruksinya. Ya. Jadi pertama kali jangan lupa setiap kali masuk e-learning adalah di sini ada pilihan turn editing on, diklik dulu supaya kita bisa mengedit kontennya. Nah, nanti kalau sudah diklik dan dia sudah selesai, nanti akan muncul pilihan yang di bawah sini. Oke, sekarang kita berikan ini, kita rename topiknya dulu. Di sini adalah assignment untuk tutorial, misalnya saja. Oke, nah ini. Jadi setelah di enter dia akan muncul seperti ini. Nanti seperti kemarin kalau mau dikasih deskripsi silahkan diklik di bagian edit, kemudian edit topik ya. Silahkan diklik dari topik, nanti silahkan di save. Nah, kali ini saya akan menambahkan assignment dalam bentuk file submission dulu. Nah, ini dia. Jadi yang pertama kita akan buka ini dan kita akan ambil yang pertama. Di sini ada assignment. Jadi assignmentnya adalah tugas untuk tutorial misalnya. Kemudian descriptionnya adalah silakan buat silahkan buatkan sebuah kalimat sederhana, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, ini silakan buat, ini instructionnya misalnya. Kemudian file yang dikumpul harus dalam bentuk PDF misalnya seperti ini. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu punya instruksi yang lain silahkan ditambahkan saja. Dan jangan lupa diklik di description page-nya, ini harus di display, karena kalau tidak di display nanti tidak akan muncul di depan di bagian laman Simarinya. Nah, ini kalau ternyata ada soal misalnya dan Bapak Ibu mau ngupload soal sendiri, tidak memberikan di sini, maka silahkan di seperti ini, seperti kemarin. Bisa dengan mengklik sini kemudian upload file, atau bisa juga dengan membuka folder kemudian di drag ke sini. Nah, kemudian availability, kita akan mengizinkan siswa untuk submissionnya mulai tanggal 23 Juni. Ini kemudian jamnya silahkan diisi. Kemudian ini ada due date, ini adalah batas mereka mengisi. Jadi kalau misalnya mereka mengisi lewat dari sini, masih bisa mereka mengirimkan ya, jadi mereka masih bisa mengirimkan jawaban mereka atau file submission mereka, tapi nanti akan ada catatan di Simari kita otomatis terlambatnya berapa lama, berapa jam, berapa hari, berapa jam misalnya, nanti akan muncul berdasarkan batasan yang akan kita buat di sini. Nah, kalau misalnya kita mau mengatakan misalnya kita mau pokoknya setelah batas itu nggak menerima lagi, maka kita bisa menggunakan yang cut off date. Jadi ininya silahkan dicentang saja, kemudian kita akan batasi seperti ini. Artinya pada tanggal ini dia sudah tidak bisa mengumpulkan lagi. Oke, ini saya hilangkan saja. Jadi batasnya adalah mereka mengumpulkan boleh terlambat, tapi nanti akan ada catatan. Kemudian ini remind me to grade by, ini nanti akan muncul notification tempat kita supaya menilai pekerjaan yang tadi ya. Kemudian ini
Saya hilangkan saja dulu, boleh dicentang, boleh dihilangkan. Kemudian di sini ada pilihannya submission online text, itu artinya mereka akan mengetik di Simari kalau kita centang yang ini. Tapi kalau misalnya kita centang yang file submission, ya, file submission artinya mereka akan mengumpulkan tugasnya dengan cara mengupload file. Nanti akan muncul di tempat mereka bahwa mereka harus mengupload file, dan ini nanti setelah mereka submit, ya, setelah mereka upload filenya segala macam, di Simari kita langsung dibuatkan folder otomatis berdasarkan nama dan NIM mahasiswanya. Kemudian di sini adalah maximum of uploaded files, jadi mereka boleh mengupload berapa file satu mahasiswa. Ini ada 1 sampai 20 dibikin. Kemudian maximum submission size, kalau mau dibatasi misalnya cuman 1 MB boleh, atau 2 MB atau 5 MB saja boleh mereka mengupload file supaya tidak terlalu besar. Ini boleh disetting di sini. Nah, kemudian di sini ada accepted file types. Ini adalah bagian bagian jenis file yang kita terima. Artinya kalau mereka tidak menggunakan file yang sesuai dengan yang kita munculkan di sini, maka mereka tidak bisa submit. Mereka akan gagal submissionnya. Nah, di sini ada lengkap, nanti silahkan dicek, ada PPT segala macam, presentation bla bla bla, ada lengkap lah pokoknya. Kalau saya biasanya menggunakan PDF saja. Ya. Nih, jadi bisa dengan memilih salah satu di sini dengan cara mencentang. Ya. Ini misalnya saya ambilkan yang mana tadi? Nah, ini ada document files. Ya, document files ketika dia dimunculkan, ini kan ada beberapa pilihan nih, maka akan muncul ke bawah yang seperti ini. Dan kalau misalnya kita mau menerima yang dokumen seperti docx seperti ini 2007 ke atas, dicentang saja. Dan kalau misalnya kita terima PDF juga centang saja, RTF centang saja. Nah, jadi silahkan dicentang untuk jenis file yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu semua. That's it. Ini saya coba dengan menggunakan PDF dokumen saja. Oke, kemudian kalau sudah, di bagian bawah ada save changes. Di sini akan muncul dokumen.pdf. Itu artinya file yang bisa mereka upload hanya dalam bentuk PDF. Nah, yang di bawah nanti silahkan dimunculkan saja. Di sini ada grade restrict access seperti kemarin ya. Kalau dia muncul, jadi ini kita bikinkan saja restriction, date-nya dan segala macam. Nanti kalau mau silahkan di sini. Seperti yang kemarin juga. Kemudian kalau sudah, silahkan di save and display, bisa langsung dipajang. Kemudian bisa juga save and return to course. Nah, nanti kita akan langsung kembali ke halaman ini dan di sini sudah muncul. Nah, jadi ketika nanti mereka mengklik bagian sini, mereka akan punya tugas, dan tugas itu adalah mereka harus submit bentuk file PDF. Nah, itu adalah assignment dalam bentuk submission file submission. Nah, kali ini kita akan coba membuat tes ya. Sebenarnya tutorial yang untuk bagian tes ini saya tidak tahu, kayaknya tidak ada di situ karena ini saya belajarnya otodidak untuk yang bagian quiz, dan alhamdulillah ternyata bisa lebih cepat. Nah, ini kita ganti dulu edit topic name. Misalnya di sini adalah quiz ya, untuk tutorial. Misalnya seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini angkanya sama, jadi sebagian besar yang kita pakai adalah di bagian add activity or resource. Nah, di sini nanti kita akan mengklik add quiz. Ya, ini dia. Jadi, kemudian namanya kita buat seperti yang kemarin juga. Kemudian di sini instruksi 1 titik bla 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 2 titik bla 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 bla. Jadi silahkan diisikan sendiri, jangan lupa dimunculkan di sini. Ya, sudah. Kemudian ini di bagian timing, ini sama seperti yang kemarin, open the quiz. Jadi timing ini maksudnya adalah kapan kuis itu nanti akan tersedia dan kapan kuis itu akan ditutup. Ini misalnya jam 9.45, kemudian selesainya adalah jam 9.59. Kita buat seperti ini. Jadi nanti mereka tidak bisa mengakses kuis ini sampai pada jam yang sudah kita tentukan ini, dan kuisnya akan otomatis tertutup pada jam ini. Kemudian kalau misalnya kita mau kasih waktu, jadi ketika mereka mulai, berapa menit mereka boleh mengerjakan, misalnya hanya 10 menit ya. Atau boleh hanya 8 menit saja. Ini contoh saja, nanti silahkan disusun sendiri. Jadi setelah 8 atau 10 menit itu, nanti di bawah sini ada pilihannya. Jadi ketika timenya itu selesai, yang 8 menit tadi misalnya, di sini ada open attempts or submit automatically. Jadi tugas mereka itu langsung tersubmit otomatis. Ya, lalu di sini dia bilang ada this grace period. Ya, but no more questions answered. Mereka tidak boleh menjawab lagi.
Oke. Nah, yang paling bawah ini adalah terms must be submitted before time expires. Nanti biasanya ada timernya. Or they are not counted, atau mereka tidak akan dinilai. Ya, kalau saya biasanya akan mengambil yang paling atas saja. Kalau misalnya mau pakai time limit. Tapi kalau tidak mau pakai time limit misalnya, agak longgar, silahkan dihilangkan saja. Ini, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada question behavior. Ini kalau misalnya jawab pertanyaannya mau kita acak, silahkan dipilih yes. Tapi kalau ternyata pertanyaan kita sudah tersusun misalnya, harus terstruktur, maka kita buat no saja. Oke, sisanya masih sama seperti yang tadi. Kemudian di bagian bawah ada kita save and return to course dulu. Ya, jadi setelah dibuat, remember harus di save and return to course. Ini nanti kalau mau mengedit-ngedit di bagian sini. Oke, nah kalau sudah, yang kita masukkan adalah di bagian edit. Ini kalau misalnya kita mau mengedit topik, ya. Jadi topiknya sudah yang kemarin, kemudian ini sudah jadi, dan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah, ya ini kan masih kosong nih, tidak ada kuisnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah silahkan klik di quiz untuk tutorial. Nama quiz yang sudah kita buat tadi nanti akan muncul seperti ini. Nah, kuisnya masih kosong karena memang kita belum bikin kuisnya. Nah, yang selanjutnya adalah di sini akan nanti ada yang di bagian gambar roda gerigi ini. Silahkan diklik saja. Di sini nanti akan ada, kita akan menggunakan yang namanya question bank. Nanti kalau sudah ada, kita akan menggunakan import. Ya, jadi di bagian atas tadi, kemudian scroll ke bawah, lalu kita akan menggunakan import. Nah, di sini ada file formatnya, ada banyak. Ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kali ini saya akan mengajarkan kalau icon format, ya pemberitahuan dulu kalau icon format ini kita harus mengetik dengan menggunakan notepad dan ada settingannya. Saya menyarankan, dan ini hasil browsing sendiri, kita akan menggunakan yang blackboard saja. Caranya adalah ini dia. Jadi kita akan buka tab baru, ya. Nanti silahkan dibuka @oc.edu /blackboard quiz generator. Ya. Ini jangan lupa, ini adalah alamatnya. Silahkan diklik di browser. Ya, silahkan diklik di browser, gunakan ini. Nanti jenisnya, bagaimana cara membuat soalnya, dia akan buat seperti ini. Misalnya di sini ada tutorial. Nah, kalau misalnya kita mau bikin multiple choice, di sini kita klik OK saja. Bagaimana cara membuat soalnya? Nah, jadi dia kasihkan contoh. Jadi ada satu soal seperti ini dan kunci jawabannya adalah dengan menggunakan bintang. Nah, ini adalah contoh cara membuat soalnya. Alright. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau menggunakan multiple answers atau true false atau essay atau fill in the blank atau matching? Kita coba true false ya. Nanti kalau mau lihat bagaimana cara membuat soalnya, kita akan klik di sini. Ya, di sini dia 1, 3 is a prime number. Jawabannya adalah true. Ya, that's it. Jadi kita tinggal mengikuti format ini saja. Jadi kita lanjutkan, misalnya kita menggunakan ini saja. Lalu yang nomor 2, translation is impossible misalnya ya. Lalu di sini kita akan buat jawabannya adalah false. Ada translation, nggak apa-apa. Lalu kita buat soal, misalnya kita bikin 3 saja dulu. Lalu di sini translation is not easy misalnya saja. Lalu di sini kita akan menggunakan true. Nah, nanti kalau setelah selesai soal di sini, kita akan memilih yang di bagian sini, clear test ini untuk menghapus. Lalu yang kita pilih adalah generate test questions. Kita klik generate test questions, ya, nanti akan muncul dia bilang test generation successful, artinya format yang kita ketik betul. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, yang kita lanjutkan, yang kita pilih selanjutnya adalah silahkan lanjut di scroll bagian bawah. Di sini ada download question pool. Ya, download question pool. Silahkan diklik saja. Nanti akan otomatis terdownload di sini. Ya, nah dia akan otomatis nih. Bentuknya adalah bentuk zip, tutorial zip. Nah, kalau sudah kita download seperti ini, kita akan kembali ke bagian yang import question file ini tadi.
Nah, di sini ini adalah bagian dimana kita mengupload. Jadi bisa dengan menggunakan choose file seperti yang kemarin. Ya. Kemudian kita choose filenya, adanya di sini, tutorial zip ini, open. Nah, nanti setelah itu silahkan klik di upload this file. Atau kalau mau di drag dari kita punya folder juga sama seperti kemarin bisa. Jadi kalau dia nanti sudah warna merah seperti ini berarti sudah siap. Kalau sudah, maka kita akan memilih import. Nah, ya, nah ini dia sudah selesai. Nah, kita akan lanjut dengan klik continue saja. Nah, dia sudah pertanyaannya sudah siap. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan kembali ke bagian yang quiz tutorial tadi. Ya, ini dia. Kita klik di bagian sini, masuk sekali lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan, nah, kita akan masuk ke bagian sini. Di sini ada question bank. Ya, bisa dengan masuk di sini atau ntar kita coba dengan menggunakan edit quiz. Ini nanti kalau sudah ada quiznya. Nah, jadi muncul seperti ini. Jadi saya ulangi sekali lagi. Nanti kita setelah masuk di bagian quiz ini kan ada bagian bawah sini. Di sini nanti kalau misalnya mau import dengan file yang sudah ada bisa. Tapi karena tadi kita sudah buat, kita akan masuk ke, setelah masuk di klik sini kita akan mengambil yang edit quiz. Ya. Setelah kita edit quiz, di sini ada kata add, ya. Ini, jadi kita bisa menggunakan from question bank. Nih, from question bank. Kemudian kita akan pilih di mana kita meletakkan tadi. Nih, tutorial misalnya. Nah, kan ada 3 tadi ya. Jadi silahkan dipilih saja. Nanti akan muncul sesuai nama yang sudah kita siapkan. Kemudian silahkan dicentang. Silahkan dicentang. Lalu kemudian add selected questions to the quiz. Nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi sudah ada berurutan. Setelah itu kalau sudah di sini silahkan diklik maksimumnya. Kemudian di sini kita klik save. Ya. Setelah kita klik save, tada, sudah selesai. Nah, jadi kita punya quiz sudah selesai. Nih, nanti hasil buktinya adalah ada di sini, ada preview quiz. Ya, nanti akan muncul seperti ini dan mereka sudah bisa langsung mengerjakan. Ya, jadi kalau kita mau kembali, nanti mereka akan mengklik di sini dan mereka sudah bisa memulai menjawab jawabannya. Tada, that's it. Thank you and good luck for answering for doing this one.